Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 22, kata kunci renungan pada malam ini adalah, waspadai mata Anda. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Matius 6 ayat 19 sampai dengan ayat 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Terambil dari kitab Matius 6 ayat 19 sampai dengan ayat 24. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, obat ketamakan. Pikirkan apa yang dapat Anda berikan bukannya apa yang dapat Anda peroleh. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat ditentukan oleh fokus pandangan mata rohani kita. Jika kita memusatkan mata kita pada uang, misalnya, maka kita akan menikmati hidup senang untuk sesaat. Namun, keputusan-keputusan yang kita ambil akan menjadi kabur. Kita akan membuat keputusan yang bertentangan dengan norma-norma hidup kita sendiri, pilihan-pilihan yang akhirnya dapat menghancurkan keluarga dan diri kita sendiri. Alkitab mengingatkan, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan,
ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Jika kita mencintai uang, kita akan melakukan usaha apa saja untuk mendapatkannya. Akhirnya, betapa gelapnya kegelapan itu. Dalam novel The Chronicles of Narnia karya C.S. Lewis, nafsu Edmund terhadap kembang gula membuat ia mengkhianati saudara-saudarinya. Hasrat Eustace untuk memiliki naga emas akhirnya menjadikannya seekor naga. Keserakahan memenuhi Pangeran Caspia di Pulau Deadwater ketika ia mendambakan kekuatan yang dapat diperolehnya dari air di pulau tersebut. Makanan, uang, dan kekuatan apapun yang menjadi fokus mata rohani kita akan menentukan apa yang kita dambakan, dan juga menentukan apakah hidup kita dipenuhi oleh terang atau kegelapan. Yesus berkata, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu." Waspadailah pandangan mata Anda, karena itu akan menentukan hasrat Anda. Yesus menjadikan mata hati kita terang. Efesus 1 ayat 18 berkata, "Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus." Mata secara fisik adalah pelita bagi tubuh, bukan pelita bagi akal, bukan juga pelita bagi jiwa, tapi pelita bagi tubuh kita. Dan selama pelita itu bekerja dengan baik, kita mempunyai cahaya dalam tubuh kita. Coba tutup mata kita dan lihat apa yang terjadi. Di saat kita menutup mata, segalanya menjadi gelap. Seketika itu juga kita tiba-tiba berada dalam kegelapan. Lalu kita buka mata, dan semuanya menjadi terang kembali. Yesus berkata, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu." Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ketika kita membaca pernyataan di atas, kita mungkin akan bertanya apa yang dimaksudkannya. Apa yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada kita? Ia menyatakan bahwa mata adalah pelita, dan pelita itu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Tetapi jika matamu jahat atau sakit, maka seluruh tubuhmu akan penuh dengan kegelapan. Di sini Yesus berbicara dalam perumpamaan, seperti yang sering ia lakukan untuk mengajarkan hal-hal rohani kepada kita. Yesus ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada kita. Tidak ada hal yang tidak penting yang dikatakan oleh Yesus. Ia memberitahu kita sesuatu yang ada kaitannya dengan rahasia penglihatan rohani. Dalam nas hari ini, Paulus mengingatkan kita bahwa mata hati kita telah dibuka. Inilah intinya, banyak orang tidak memahami Injil, bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka tidak mempunyai penglihatan rohani. Mereka buta secara rohani, maka mereka tidak mengerti perkara-perkara rohani. Itulah yang Yesus ingin katakan kepada kita, yaitu untuk mengerti mengapa beberapa orang dapat melihat, sedangkan beberapa orang tidak. Mengapa seseorang dapat melihat keindahan dan kemuliaan Kristus, sedangkan seorang yang lain tidak dapat melihatnya. Orang tersebut tidak tahu apa yang begitu menggairahkan, karena ia tidak dapat melihat apa-apa. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa artinya jika hati kita dijadikan menjadi terang oleh Yesus? Pertama,
Mata hati yang terang artinya sebuah kehidupan di dalam Yesus Kristus, sebuah pengharapan yang menjanjikan. Kata ini dipakai berkaitan dengan sukacita, beroleh berkat dan hidup, bertentangan dengan duka cita, kemalangan dan kematian. Sudah sejak zaman dini kata ini dipakai untuk menandakan kehadiran dan kasih Allah, bertentangan dengan penghukuman Allah. Dari sini dan sumber-sumber lain muncullah dualisme pandangan etis antara terang dan gelap, yaitu yang baik dan yang jahat, yang sering dikemukakan dalam Perjanjian Baru. Kedua, mata hati yang terang artinya panggilan kemuliaan. Pemikiran yang sama terlihat dalam ungkapan khas Ibrani, anak-anak terang, yang dipakai 2 kali oleh Paulus. Demikianlah Kristus menunjuk kepada dirinya sebagai terang dunia, dan dalam khotbah di bukit menerapkan istilah ini kepada murid-muridnya. Demikian pula Paulus dapat menunjuk kepada cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, dan kepada Allah sendiri yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Ketiga, mata hati yang terang artinya orang-orang kudus. Istilah terang tidak begitu sering mengacu kepada kekudusan Allah, tapi lebih mengarah kepada penyataan kasih-Nya di dalam Kristus dan penerobosan kasih itu ke dalam hidup yang digelapkan oleh dosa. Kekudusan Allah diungkapkan dalam istilah-istilah terang di mana Ia dikatakan bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri, juga mengatakan bahwa Allah itu terang. Karena itu, marilah terus berjuang menjadikan mata hati kita terang agar kita mengerti pengharapan dan panggilannya dalam hidup kita. Apakah kegelapan rohani itu? Kegelapan rohani adalah keadaan seseorang yang hidup terpisah dari Tuhan. Kitab Yesaya dalam Perjanjian Lama, ketika bernubuat tentang Mesias, berbicara tentang kegelapan rohani yang mendalam yang menyelimuti orang-orang bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bagian ini muncul kembali dalam Perjanjian Baru, dalam Matius 4 ayat 16, untuk mengumumkan bahwa mereka yang telah mengenal Allah Israel melalui putranya Yesus Kristus adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari kegelapan rohani dan sekarang berjalan dalam terang kehidupan Tuhan. Rasul Yohanes mengajarkan bahwa Tuhan adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran, dan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah terang dunia. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi, kegelapan rohani berarti tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Kegelapan dari keterpisahan dengan Tuhan diatasi melalui Kristus. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sejak Adam dan Hawa berdosa, manusia telah hidup dalam dunia yang berdosa. Semua orang dilahirkan dalam keadaan berdosa dan terpisah dari Tuhan. Sebelum seseorang dilahirkan kembali dari Roh Tuhan, dia akan hidup dalam kegelapan rohani.
Dosa menggelapkan pemahaman kita dan menghancurkan pandangan rohani kita, menyelubungi kita dalam kegelapan yang pekat. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Musa membandingkan keadaan dosa dan ketidaktaatan ini dengan meraba-raba seperti orang buta dalam kegelapan. Salah seorang teman Ayub bercerita tentang mereka yang tersesat dalam kegelapan rohani. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Hidup dalam pemberontakan terhadap Tuhan dan kehendak-Nya sama dengan hidup dalam kegelapan rohani. Ketika Tuhan menugaskan Paulus, Dia berkata, "Aku akan mengutus engkau kepada mereka, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan." Setelah keselamatan, orang percaya menjadi pemberita terang rohani Kristus. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mereka yang ada di dalam Yesus Kristus telah diselamatkan dari kerajaan kegelapan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Mereka yang menolak Yesus Kristus menghadapi keterpisahan kekal dari Tuhan dalam kekelaman untuk selama-lamanya. Dalam Yudaisme, karakter batin dan kualitas moral seseorang dipahami tercermin melalui mata. Dalam Matius 6 ayat 22-23, Yesus membandingkan kondisi moral jiwa yang belum lahir baru dengan kegelapan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Para pendengar Yesus pasti memahami bahwa mata yang sehat adalah mata yang memungkinkan masuknya cahaya seperti halnya hati yang sehat dan telah diperbarui memungkinkan masuknya cahaya rohani. Namun mata, atau hati, yang sakit atau berdosa menutup cahaya, meninggalkan jiwa dalam kegelapan rohani. Rasul Paulus menggambarkan mereka yang berada dalam keadaan berdosa sebelum mengenal Kristus memiliki pikiran yang gelap dan tertutup serta hati yang keras, pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Orang-orang yang tidak percaya hidup dalam kegelapan rohani karena setan, ilah dunia ini, telah membutakan pikiran mereka. Mereka tidak dapat melihat terang Injil yang mulia, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Kegelapan rohani mengacu pada segala sesuatu yang bertentangan dengan terang kasih Tuhan di dalam Kristus. Kabar baik yang Yesus bawa ke dunia ini adalah terangnya Roh pemberi kehidupan memancarkan terang dan kehidupan ke dalam kegelapan rohani di hati orang berdosa. Dia yang membuka mata orang buta juga mampu mengeluarkan kita dari kegelapan rohani. Betapapun dalamnya kegelapan, terang kasih dan kebenaran Tuhan mengalahkan setiap dosa yang memisahkan kita dari Tuhan. Jangan khawatir, Matius 6 ayat 27 berkata,
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran bisa datang dalam hidup-hidup kita secara berlapis. Rasa khawatir bisa muncul dari luar diri kita, bahkan bisa dari dalam diri kita. Yesus tidak ingin menghilangkan rasa khawatir dalam diri manusia. Yesus sedang berkata bahwa khawatir tidak akan pernah menambah sehasta dalam hidup kita. Yesus tidak sedang melarang dan mengutuk yang merasa khawatir. Namun Yesus ingin pendengarnya memahami bahwa ketika kita khawatir, hal tersebut justru tidak berkontribusi dalam hidup kita. Khawatir adalah situasi seseorang atau keadaan seseorang. Khawatir bukan menjadi sikap seseorang. Bila rasa khawatir menjadi sikap kita, maka benar bahwa kita tidak akan menghasilkan apa-apa untuk kebaikan kita. Semua orang bisa dilanda khawatir, namun tidak semua orang yang bisa bersikap optimis dan tetap percaya kepada campur tangan Tuhan. Siapapun orangnya, entah itu pria atau wanita, tua atau muda, orang kaya atau miskin, orang berpangkat atau pegawai rendahan, tinggal di kota, desa, di lereng gunung atau di daerah pelosok, semuanya pasti pernah merasa khawatir. Adalah bohong jika ada orang yang berkata, "Seumur hidup aku tidak pernah khawatir." Karena rasa khawatir adalah bagian dari kehidupan manusia. Merasa khawatir itu wajar. Tapi kita tidak boleh larut dalam kekhawatiran setiap hari atau keterusan hidup dalam kekhawatiran. Khawatir adalah respon natural manusia dalam menghadapi persoalan yang secara logis sulit dilihat jalan keluarnya. Khawatir terkena virus berbahaya, khawatir akan analisis dan vonis dokter, khawatir akan kekurangan materi atau finansial, khawatir akan terkena PHK, khawatir akan kemerosotan usaha dan karir, khawatir akan kehilangan orang yang dikasihi. Ini semua adalah contoh nyata penyebab kekhawatiran. Terlepas dari itu, coba renungkan. Kekhawatiran adalah sebuah perasaan gelisah, ketakutan atau kengerian terhadap sesuatu yang belum terjadi. Perasaan-perasaan ini biasanya terkait dengan pikiran-pikiran negatif atas sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Merasa khawatir berarti merasa cemas, bingung dan pikirannya terbagi-bagi. Pertanyaan kedua, apa yang harus kita perbuat ketika rasa khawatir menyerang pikiran kita? Rasul Paulus menasihati, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kekhawatiran pada dasarnya adalah masalah penguasaan atau pengendalian diri. Kekhawatiran berusaha untuk mengendalikan apa yang tidak dapat dikendalikan. Kita tidak dapat mengendalikan ekonomi, jadi kita merasa khawatir tentang ekonomi. Kita tidak dapat mengendalikan anak-anak kita, maka kita merasa khawatir tentang mereka. Kita tidak dapat mengendalikan masa depan, maka kita khawatir tentang bagaimana masa depan kita nanti. Tapi sayangnya, kekhawatiran tidak pernah memberikan solusi atau jalan keluar pada kita. Kekhawatiran benar-benar merupakan sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali bagi hidup kita. Ketika memberikan khotbah di bukit, Yesus menyatakan 4 alasan mengapa kita tidak perlu khawatir, yakni: pertama, kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Matius 6 ayat 25 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus berkata, jika itu bukan sesuatu yang bersifat kekal, tidak perlu kita khawatir tentangnya. Adalah kebodohan jika kita merasa khawatir tentang sesuatu yang dapat kita ubah. Merasa khawatir tentang sesuatu yang tidak dapat kita ubah juga tidak ada gunanya. Jadi kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kedua, kekhawatiran itu tidak wajar. Tuhan Yesus memberi ilustrasi dari alam di Matius 6 ayat 26 yang tertulis, "Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Hanya ada satu makhluk ciptaan Tuhan yang merasa khawatir. Manusia. Kitalah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang tidak percaya kepadanya, dan hal itu merupakan sebuah ketidakwajaran. Ketiga, kekhawatiran itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Kekhawatiran tidak dapat merubah apapun. Dalam Matius 6 ayat 27 berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Ketika kita merasa khawatir tentang suatu hal atau masalah dalam hidup kita, kekhawatiran tersebut tidak akan membantu kita menemukan jalan keluar untuk masalah tersebut. Kekhawatiran itu seperti ketika kita duduk di kursi goyang, kita melakukan banyak kegiatan, mengeluarkan banyak tenaga dan gerakan, tetapi tidak ada kemajuan sama sekali. Kekhawatiran tidak dapat merubah apapun di dunia ini kecuali kita. Ya, kekhawatiran membuat kita menjadi galau. Keempat, kekhawatiran itu tidak perlu. Dalam Matius 6 ayat 30 mengatakan, "Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?" Jika kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak perlu merasa khawatir tentang apapun juga. Mengapa? Karena Ia telah berjanji untuk memenuhi segala sesuatu yang kita perlukan dan butuhkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Jadi, mulai hari ini, tinggalkan setiap jenis kekhawatiran yang menguasai hidup kita dan letakkan iman percaya kita kepada Sang Pencipta kita. Karena Ia sendiri yang akan menyediakan segala yang kita perlukan pada waktunya. Apa yang Yesus coba sampaikan ialah bahwa hidup kita harus tetap move on. Kita tidak boleh berhenti melakukan apa-apa karena khawatir. Namun jika benar bahwa kita merasa demikian, biarkan kita bertindak dengan yakin dan berjalan dalam iman kepada Allah. Jika khawatir tidak akan pernah menambah sehasta pada jalan hidup kita, maka kita hanya perlu percaya kepada pemeliharaan Allah. Karena itu, percayakan hidup kita kepada Tuhan, sebab Dialah yang berkuasa melakukan jauh dari apa yang dapat kita lakukan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia,
Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.